ya. Jadi kalau untuk pengajar, pastikan Anda belajar kepada orang yang memang memiliki jam belajar jauh lebih banyak dari Anda sendiri, gitu. Salah satu hal terpenting dalam dunia baking adalah bagaimana kita bisa menentukan tempat kursus ya, atau tempat untuk menimba ilmu. Terutama biasanya ini merupakan dilema untuk para baking lovers pemula. Nah, kali ini saya akan membantu baking lovers untuk kita sama-sama tahu sebetulnya poin-poin penting apa sih yang harus kita jadikan sebagai pertimbangan waktu kita menentukan di mana kita akan belajar atau memperdalam skill kita dalam dunia baking. Ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Kita akan bahas satu-satu. Nah, salah satunya yang paling perlu dipertimbangkan pertama adalah putuskan dulu. Kita mau memperdalam ilmu kita itu dengan mengikuti ya kelas-kelas yang berbayar atau yang gratis. Saya akan mulai dengan yang gratis. Yang gratis itu biasanya ya, atau yang free. Nah, itu biasanya baking lovers bisa mendapatkannya melalui yang namanya latbar atau latihan bareng. Lalu kemudian dengan hadir dalam suatu baking demo. Ya, baking demo itu biasanya baking demo on stage gitu ya, atau yang diadakan dalam suatu expo. Nah, itu biasanya gratis. Nah, untuk sesuatu yang gratis tentu saja ada kelemahan tersendiri ya, atau ada karakteristik tersendiri yang biasanya kita jumpai. Misalnya latbar itu biasanya diadakan dalam suatu kelompok gitu ya, komunitas. Mungkin teman berteman 10 orang, 20 orang. Nah, latbar ini biasanya itu pengajarnya adalah teman kita ya, yang sudah mengikuti kelas sebelumnya. Misalnya mengikuti latbar marmer cake. Nah, itu biasanya pengajarnya itu adalah salah satu di antara teman kita yang sudah mengikuti kelas marmer cake, entah itu bulan lalu atau seminggu yang lalu, atau bahkan kadang kemarin baru mengikuti kelas marmer cake, lalu kemudian berusaha untuk sharing kepada teman-teman yang lain bagaimana proses pembuatan marmer cake. Nah, kalau di latbar keuntungannya adalah biasanya itu free. Jadi tiap peserta biasanya hanya membayar sedikit untuk mengganti bahan-bahan yang digunakan untuk membuat marmer cake, lalu kemudian misalnya uang untuk mengganti biaya konsumsi gitu ya. Lalu kemudian biasanya setelah latihan akan sama-sama membereskan lagi ruang kerja yang tentu saja sudah lumayan berantakan gitu ya, karena kalau aktivitas baking itu pasti akan sedikit berantakan ruangannya. Bahkan kalau kita nggak terbiasa untuk selalu merapikan langsung apa yang sudah kita kerjakan, biasanya berantakannya itu sangat mengganggu gitu ya, mengganggu anggota rumah tersebut yang tidak ikut serta dalam kegiatan baking. Oke. Nah, itu tadi yang latbar. Nah, yang latbar, baking lovers tidak bisa menuntut pengajarnya itu untuk menjelaskan banyak. Misalnya, kok kenapa bikin marble-nya diaduknya begitu ya? Saya pernah lihat bikinnya nggak begitu deh. Nah, pasti yang mengajarkan atau teman kita yang memberikan tutorial gratisan itu pasti dia akan bilang, ya karena saya begitu kemarin di kelas itu ya, di kelasnya si A saya ikut. Nah, itu seperti itu. Atau misalnya, bisa nggak kalau kita pakainya terigu protein sedang atau rendah atau apa? Nah, biasanya kalau latbarnya itu dilakukan oleh diketuai oleh orang yang baru juga dalam dunia baking, biasanya tidak bisa menjelaskan gitu, dan semuanya terpaku hanya kepada resep yang kemarin dia ikuti dan dia dapatkan. Jadi sifatnya bukan transfer knowledge, tapi lebih kepada mempraktekkan apa yang sebelumnya sudah dia lihat gitu ya. Terus kemudian membagikan secara gratis resep yang sudah dia dapatkan pada saat
kemarin dia mengikuti kelas kursus. Nah, itu Latbar. Lalu kemudian tingkat kegagalan dalam suatu Latbar juga biasanya lebih tinggi. Kenapa? Karena semuanya biasanya sama-sama pemula. Tapi memang Latbar itu merupakan salah satu wadah yang kalau saya bilang itu namanya mutualisme gitu ya. Kenapa? Ada teman kita yang kepengen banget memiliki profesi sebagai pengajar. Nah, dia bisa menggunakan Latbar itu sebagai ajang untuk latihan bicara, latihan menjelaskan gitu ya. Latihan untuk menumbuhkan rasa percaya diri berdiri di depan banyak orang. Nah, sementara teman-teman yang mengikuti kelasnya itu, nah itu mendapatkan keuntungan yaitu dengan mendapatkan resep baru, ikut melihat bagaimana proses pembuatannya, namun dengan gratis ya, atau hanya membayar sejumlah kecil untuk mengganti bahan-bahan dan uang konsumsi biasanya. Oke, lalu kemudian cara belajar yang free atau gratis berikutnya yaitu yang tadi saya sebutkan, misalnya dengan hadir dalam suatu baking demo ya, baking demo misalnya di expo ya. Nah, itu biasanya tidak semua baking lovers, terutama yang pemula, itu bisa menangkap dengan baik. Kenapa? Karena biasanya dalam suatu baking demo stage seperti itu ya, chef yang memberikan resep atau pengajar yang memberikan tutorial itu memiliki waktu yang terbatas. Mungkin hanya 30 menit untuk satu resep ya, atau 45 menit. Lalu kemudian biasanya akan sedikit sekali memiliki waktu untuk sesi tanya jawab. Nah, kemudian untuk yang pemula biasanya dia tidak bisa melihat dengan jelas ya, gimana sih waktu mengaduk adonan itu misalnya ya. Terus kalau tadi dibilang misalnya adonannya sampai kaku berjejak misalnya, itu seperti apa gitu ya, teksturnya seperti apa. Nah, itu seperti itu biasanya kendalanya. Lalu kemudian belum tentu yang hadir semua akan memperoleh resep. Jadi betul-betul Anda harus ekstra gercep ya, gerak cepat. Maksudnya kalau misalnya udah tahu oh tuh baking demonya mulai jam 9, ya mungkin usahakan jam 8 sudah datang. Kenapa? Supaya Anda bisa mendapatkan resep yang dibagikan yang biasanya jumlahnya terbatas. Gitu ya. Atau jika Anda tidak mendapatkan resep itu ya karena datangnya terlambat, nah biasanya Anda harus aktif bertanya kepada pengunjung lain yang mungkin memiliki resep, lalu kemudian bisa meminta sebentar waktu untuk bisa memoto resep tersebut gitu ya, supaya Anda bisa nanti melihatnya lagi dengan jelas. Oke, itu salah satu cara belajar yang free atau gratis. Nah, cara menentukan tempat kursus berikutnya juga terkait tadi saya sudah sampaikan, apakah yang gratis atau yang berbayar. Nah, yang gratis sudah sempat saya infokan ya, sudah sempat saya bahas tadi. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa cara menentukan ya tempat kursus yang berbayar. Nah, untuk menentukan tempat kursus yang berbayar, utamanya baking lovers harus menentukan dulu tujuannya. Ya, kita harus tahu dulu tujuan kita mengikuti kursus itu apa. Apakah misalnya untuk sekedar hobi saja ya, misalnya supaya di rumah bisa membuat sendiri makanan-makanan yang sesuai dengan selera keluarga, kemudian yang tentunya sehat karena kita tahu bahan-bahan itu kita pilih, lalu kemudian kita juga tahu pengolahannya ya, kita pastikan bahwa itu semuanya higienis sehingga kita lebih yakin bahwa keluarga kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak hanya lezat tapi juga sehat ya, tidak mengganggu kesehatan. Oke, nah untuk tadi kita misalnya tentukan dulu tujuannya apa. Yang pertama misalnya tadi hanya sekedar hobi ya, supaya bisa menyajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga. Lalu yang kedua, kadang ada juga yang mengikuti kursus di suatu tempat itu tujuannya untuk membangun suatu usaha, memulai suatu usaha ya, baik itu misalnya ada tujuan ingin membuka cake shop ya, atau bakery atau toko roti, atau bisa juga ingin membuka usaha tapi misalnya jualan online, karena saat ini sebetulnya untuk mempunyai usaha menjual cake, kue gitu ya, atau bakery itu tidak lagi mengharuskan kita berpikir dulu di mana lokasinya, lalu kemudian mengumpulkan dana dulu untuk membeli suatu tempat ya, atau mungkin mengontrak dulu.
karena sudah sekarang sejak adanya perkembangan teknologi ya, medsos juga itu memudahkan sekali untuk baking lovers yang mau membangun usaha mulai dari dapurnya sendiri, dari rumahnya sendiri. Ya jadi tadi kalau tujuannya untuk usaha, nah kita berarti memang perlu untuk lebih cerdas lagi memilih materinya, ya memilih tempat di mana kita akan belajar. Kenapa? Karena untuk membuat usaha itu kita dituntut untuk profesional. Profesional dalam arti kalau yang paling tingkat sederhana adalah bagaimana menyajikan makanan yang enak, ya, yang tidak mengecewakan pelanggan yang sudah membayar sejumlah uang kepada kita untuk membeli produk yang kita buat. Lalu yang kemudian berikutnya adalah ada juga baking lovers yang mengikuti, ya, belajar di suatu tempat itu tujuannya untuk mengajar, ya, untuk mengajar lagi, entah mengajarnya mulai dari rumahnya, ya, atau kemudian nanti mengajar di beberapa tempat kursus gitu. Nah, untuk Anda yang memiliki tujuan mengajar, dipastikan Anda pasti harus mencari pengajar-pengajar yang harusnya lebih senior. Kenapa? Karena dengan pengajar-pengajar yang lebih senior itu biasanya, ya, mereka memiliki jam terbang yang lebih tinggi, yang lebih panjang, ya, entah itu dulunya pernah menjual kue, ya, produk-produk yang kemudian diajarkan, lalu kemudian biasanya pengajar-pengajar yang senior itu sudah memiliki banyak jam untuk latihan, ya, untuk belajar juga, sehingga proses-proses atau kegagalan-kegagalan yang mungkin pernah dia alami waktu dia baru belajar itu bisa tidak terjadi lagi pada Anda gitu. Karena harusnya waktu kita belajar kepada orang yang lebih pintar dari kita, orang itu akan menghindarkan kita dari melakukan hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang pernah atau yang secara umum biasanya terjadi kepada orang-orang yang belajar tanpa ada pendamping, ya, tanpa mengikuti kelas yang diajarkan oleh seorang guru yang profesional misalnya. Nah, itu penting sekali, ya. Jadi kalau untuk mengajar, pastikan Anda belajar kepada orang yang memang memiliki jam belajar jauh lebih banyak dari Anda sendiri, gitu ya. Jadi saya tidak menyarankan sebetulnya kalau kita mau untuk mengajar, kemudian kita belajar kepada orang yang baru sebulan belajar, ya bahkan setahun, 2 tahun belajar gitu. Kenapa? Karena terbatas sekali gitu ya. Terbatas sekali pengalaman, pengetahuan, ilmu yang bisa Anda dapatkan dari orang tersebut. Lalu kemudian ada juga yang tujuannya untuk menulis buku. Nah, untuk Anda ingin menulis buku, ya sama sebetulnya dengan Anda yang ingin menjadi pengajar. Ya, Anda harus belajar lebih banyak lagi, ya, meluangkan waktu, tidak hanya belajar lalu menangkap apa yang diberikan di kelas, lalu kemudian langsung membuatnya menjadi resep Anda, ya, baik itu untuk mengajar kembali atau untuk menulis buku. Karena jika seperti itu, maka Anda tidak memiliki pengetahuan yang menjadi semakin luas, semakin kaya. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendalami sendiri resep itu. Karena sebetulnya kalau kita mendapatkan satu resep, itu jika kita mau mendedikasikan waktu, maka resep yang satu itu bisa kita hasilkan banyak lagi resep dari yang satu itu dengan banyaknya waktu yang kita gunakan, bahan yang kita gunakan untuk meribek, lalu kemudian untuk mengolahnya supaya rasanya itu, ya, taste-nya itu, lalu kemudian teksturnya, sensasinya itu lebih sesuai dengan selera kita, bukan selera pengajar atau guru kita gitu. Jadi sebetulnya itu poinnya penting sekali. Jadi kalau Anda misalnya ingin menulis buku, lalu hanya mengunjungi misalnya mengikuti satu kelas, lalu kemudian Anda hanya menyadur, ya, resep yang sudah ada, maka sebetulnya sangat disayangkan. Kenapa? Kita yang menulis buku tidak menjadi lebih pintar, lalu kemudian yang membaca buku akan merasa dirugikan. Kenapa? Karena resep yang ada di buku yang kita buat itu sama, ya, sama persis kadang malah, ya, dengan resep-resep yang dia jumpai di majalah atau di buku lainnya, meskipun penulisnya berbeda, gitu ya. Jadi pastikan kalau kita mau mulai mengambil posisi untuk yang mendapatkan penghasilan, ya, melalui ilmu yang kita pelajari, entah itu tadi menjual kue, ya, terus mengajar atau menulis buku, pastikan kita harus menjadi orang yang profesional dengan cara menimba ilmu sebanyak-banyaknya,
menggali potensi diri supaya apa yang kita sajikan itu bakal benar-benar adalah selera kita, ya, kreasi kita. Kenapa? Karena baking itu merupakan seni, ya, yang nggak boleh kita lupa adalah seni mengolah rasa, ya, bukan seni memberitahukan atau cuma menjual saja atau memindahkan, ya, merubah nama dari resep si A menjadi resep kita misalnya gitu. Entah melalui kelas yang kita ajarkan atau melalui buku yang kita tulis. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai tujuannya. Kita akan bahas lagi mengenai alasan penting selanjutnya. Penting berikutnya dalam menentukan tempat kursus yang akan kita kunjungi, ya, dengan berbayar, yaitu tentukan budget yang Anda miliki. Jadi baking lover, jangan lupa pikirkan dulu. Untuk belajar itu kan pasti kita tidak hanya butuh waktu dan tenaga, tapi juga butuh biaya. Nah, berapa biaya yang kita sisihkan misalnya dalam 1 bulan untuk belajar? Karena itu yang menentukan kita harus dengan cermat memilih tempat yang akan kita ikuti. Nah, budget ini membuat baking lover harus memilih, karena secara umum tempat-tempat untuk belajar yang berbayar itu memiliki harga yang varian, terus kemudian suasana belajar yang varian, terus pengajar yang bervariasi juga gitu ya. Nah, kita mulai misalnya kalau kita memiliki budget yang tidak terlalu besar, itu biasanya kita akan memilih untuk mengikuti kelas-kelas yang kita sebut sebagai baking demo, ya, baking demo, biasanya baking demo produk. Nah, itu berbayar, ya, baik itu di gedung atau di toko bahan kue. Dengan jumlah peserta, kalau di toko bahan kue biasanya sekitar 20 orang sampai 30 orang. Tapi kalau di gedung, meskipun berbayar, ya, bedanya kalau di expo Anda kadang harus berdiri, ya, baik itu setengah jam atau bahkan sampai 2 jam berdiri, ya, melihat tutorial yang diberikan. Tapi kalau di baking demo, ya, di baking demo karena berbayar, maka biasanya Anda akan mendapatkan duduk lebih nyaman, sebetulnya lebih nyaman sedikit, meskipun penyerapan ilmunya biasanya akan sama gitu ya, akan sama-sama. Nah, itu efektif tidak efektifnya tergantung setiap orang yang berbeda-beda, karena nggak semua orang dikasih karunia untuk bisa belajar menyerap ilmu dengan cepat hanya cukup dengan mendengar saja. Ya, ada orang yang harus dia melihat dengan jelas atau harus betul-betul detail, ya, dikasih taunya atau dia lihat sendiri misalnya. Nah, itu tadi kalau yang murah biasanya baking lovers bisa mengunjungi toko bahan kue yang mengadakan baking demo, ya, dengan jumlah peserta yang lumayan banyak, biasanya sekitar 20. Nah, kalau misalnya mengikuti ini, biasanya ada beberapa hal yang juga baking lovers tuh harus ingat gitu. Pasti ada kondisi tertentu, ya, sesuai dengan harga yang kita bayar. Misalnya kalau kita mengikuti baking demo, secara umum biasanya itu jumlahnya banyak pesertanya. Lalu kemudian kalau saya nyebutnya untel-untelan kelasnya. Ya, jadi kalau yang ada orang yang terbiasa belajar itu nggak bisa rame-rame, untel-untelan, daripada Anda mengikuti baking demo seharga 200.000, sebulan bisa 10 kali. Nah, lebih baik Anda perkecil, ya. Perkecil jumlah Anda memasuki kelas, tapi Anda mengambil kelas misalnya kelas di atasnya reguler. Karena kalau reguler biasanya itu nggak ada sesi berebutan icip-icip misalnya gitu ya. Terus sesi misalnya peserta yang banyak asik ngobrol gitu. Kenapa? Karena biasanya setiap peserta mempunyai attitude yang berbeda-beda gitu ya, terutama kalau yang berbayarnya mahal. Nah, itu biasanya memang orang-orang yang memang fokus gitu, yang fokus. Jadi waktu ada sesi belajar biasanya mereka nggak banyak bercakap dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, teman-temannya yang sama-sama duduk bersebelahan dengan dia gitu ya. Jadi kalau misalnya daripada kita hadir di 10 baking demo, ya, baking demo misalnya dengan harga murah misalnya 100.000, 200.000, ya lebih baik kalau Anda tidak terbiasa belajar dengan suara yang lebih riuh, ya, dengan kelas yang lebih rame, Anda bisa pilih kelas dengan jumlah peserta yang lebih sedikit. Misalnya cukup mengikuti regular kelas aja, misalnya nggak usah 10, sebulan cukup misalnya 4 kali atau 5 kali gitu ya. Jadi budgetnya sesuai dengan budget Anda, hanya jumlah kelasnya jadi lebih sedikit, namun Anda memiliki kualitas belajar yang jauh lebih maksimal gitu ya, sesuai dengan cara belajar yang memang Anda biasa bisa menyerap dengan baik. Lalu kemudian
Kalau kita punya budget yang lebih lagi, selain kelas reguler tadi ya, reguler itu tadi bicara biasanya satu kelas itu sekitar 15 sampai 20 orang, tapi biasanya lebih tertib orangnya gitu ya. Nah, Anda bisa lagi mengambil kelas yang di atasnya lagi. Misalnya ada orang yang terbiasa kalau belajar itu nggak bisa cuma dengerin sama ngeliat aja. Jadi dia harus ikut praktek. Nah, itu Anda bisa mulai mengikuti kelas praktek yang biasa disebut sebagai hands-on group. Nah, untuk kelas hands-on group biasanya peserta akan membayar lebih gitu ya. Nah, Anda harus siap juga bahwa di kelas hands-on group itu Anda akan berjumpa dengan teman-teman, mungkin jumlahnya tadinya 15 orang, tapi Anda akan intens berinteraksi dengan misalnya satu grup itu 5 orang, berarti dengan 5 orang termasuk Anda. Nah, itu biasanya apalagi kalau kita baru kenal ya, baru ketemu di salah satu tempat kursus. Nah, kita belum terbiasa dan semua orang punya karakter yang berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda. Misalnya ada orang yang terbiasa di rumah itu waktu dia baking ya, diasisteni baik itu oleh ART ya ataupun pegawainya atau siapapun. Nah, itu biasanya dia tidak terbiasa untuk ikut, misalnya ikut repot-repot pecahin telur misalnya ya, atau nanti kadang kita setelah pakai mixer ya untuk step yang berikutnya, nah kita harus cuci lagi mixernya karena akan dipakai untuk step yang akan itu selanjutnya. Nah, itu biasanya orang-orang yang biasa diasisteni di rumahnya, dia akan mengambil sikap tidak mau tidak mau ikut ya, tidak mau ikut aktif dalam misalnya membersihkan alat-alat, menyiapkan alat-alat gitu. Lalu kemudian Anda juga akan bertemu dengan teman-teman yang mungkin orangnya dominan dalam arti meskipun itu grup gitu ya, ada 5 orang, dia berharap yang lain cukup ngeliatin aja, dia aja yang mengerjakan dari A sampai Z kalau bisa gitu, sampai nanti ada temennya yang bilang gantian dong gitu ya, saya juga pengen bisa gitu. Biasanya seperti itu. Jadi jangan heran kalau baking lover sudah masuk ke dalam yang namanya tempat kursus ya, dalam ini aktivitas baking itu meskipun biasanya orang-orang dewasa yang ada di situ, tapi kita akan diingatkan kepada situasi ya atau kondisi waktu kita masih sekolah dulu. Kadang berebutan gitu ya, kadang kita bisa langsung misalnya ada orang yang bukan begitu tuh salah, kamu sih apa sih gitu. Nah, karena itu bakingnya itu kan bareng-bareng gitu ya, jadi kalau misalnya hasilnya bagus seneng banget ya, tapi kalau hasilnya mungkin nggak sesuai, nah kadang kita akan ada orang-orang tertentu yang itu sih tadi kayaknya dia ngaduknya kelamaan tuh gitu ya, atau dia sih tadi manggangnya apinya kebesaran misalnya. Nah, itu sering terjadi kalau dari pengalaman saya. Tapi itu anggap aja sebagai seni gitu ya. Tapi supaya baking lover siap mental, nah hendaknya perhatikan apa yang saya jelaskan saat ini supaya bisa menjadi bahan pertimbangan. Untuk Anda yang mempunyai budget lebih besar lagi, Anda bisa mengikuti kelas yang namanya hands-on atau full hands-on, di mana setiap orang sudah disediakan bahan, sudah disediakan alat, semua ya masing-masing akan bekerja untuk kepentingannya sendiri, mengikuti resep ya. Nah, yang harus Anda perhatikan kalau mengikuti kelas hands-on adalah tanya dulu pengajarnya siapa, lalu kemudian pastikan pesertanya berapa orang ya, supaya logika Anda bisa mulai digunakan. Misalnya tempatnya Anda tahu, oh kelasnya itu luasnya misalnya untuk belajar itu misalnya 30 meter persegi atau mungkin 20 meter persegi malah. Terus pesertanya hands on ada 20 orang, pengajarnya 1 orang, kemudian yang mengasisteni mungkin cuma ada 1 orang. Nah, apakah itu nyaman atau enggak buat Anda gitu ya, karena tiap orang beda-beda. Oke. Nah, yang paling tinggi lagi biasanya kita mengambil private class. Private class Anda memang akan betul-betul dilayani dengan senyaman mungkin. Kenapa? Anda hanya fokus untuk diri Anda sendiri ya. Sementara pengajar juga akan fokus menjelaskan semua dengan detail ya, resep-resepnya, kemudian step-stepnya, tipsnya, apa segala macam. Kenapa? Karena memang beda sebetulnya mengajar 1 orang dengan mengajar 10 orang, 20 orang atau ratusan orang ya. Nah, itu sebetulnya poin-poin yang harus kita perhatikan kalau kita mengambil keinginan untuk belajar berbayar yang berkenaan dengan budget kita. Oke?
Nanti kita akan bahas poin selanjutnya.